Oke, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan di skip video ini atau jangan dilewati video ini. Tonton terus video ini agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan tema khotbah saya saat ini adalah memberi perhatian di waktu yang tepat. Bapak Ibu Saudara, biasanya nih ketika kita memberikan perhatian di waktu yang salah, maka yang terjadi adalah orang lain justru menolak kita. Nah, jadi seperti apa? Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Mari, jika Bapak Ibu Saudara ingin membaca bersama-sama dengan saya akan membacanya. Dan firman Tuhan berkata, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa ketika kita belajar memberi perhatian di waktu yang tepat, bukan di waktu yang tidak tepat. Kadang nih kita melakukan kebaikan, tapi orangnya nggak terima gitu. Berarti kita melakukannya di waktu yang tidak tepat. Mungkin orang lagi marah-marah nih, terus kita bujuk dia dan nah akhirnya niat kita baik, justru dia marah-marah dan dia nggak bisa terima. Nah, ini hal yang sering terjadi ketika kita memberi perhatian di waktu yang tidak tepat. Nah, sehingga firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar supaya kita itu memahami dan kita harus mengerti bahwa marilah kita terus berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Nah, kita tuh saling memperhatikan, memberikan perhatian, saling memperhatikan. Lalu bagaimana? Nih saya kok udah kasih perhatian ke dia, tapi dianya nggak terima. Bagaimana dengan hal itu? Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa cara agar kita memberi perhatian di waktu yang tepat. Cara pertama, mengerti situasi dan kondisi. Banyak orang ingin sekali berbuat baik. Banyak orang ingin sekali melakukan hal-hal yang membangun orang lain. Itu baik, niat itu sangat baik, dan pasti Tuhan mendukung. Tuhan pasti menopang, dan Tuhan memiliki hal itu dan perkenanan tersebut, karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita harus mengerti situasi dan kondisi. Ada orang yang nggak mengerti situasi dan kondisi, maka sekalipun dia melakukan kebaikan, sekalipun dia melakukan hal yang baik atau sesuatu yang atau bujukan kepada orang atau kepada si subjek, maka kalau dia tidak mengerti situasi dan kondisi, dia akan menolak hal itu. Dia akan memungkiri semuanya. Kenapa? Karena dia memberi perhatian di waktu yang tidak tepat. Coba kalau di waktu yang tepat, kita datang kepada dia, kita tahu situasi dan kondisinya seperti apa, kondisionalnya seperti apa, kita datang kepada dia mungkin lagi merenungkan, dia lagi sedang tidak marah-marah, dan kemudian kita datang dengan cara yang luar biasa, tentu dengan berhikmat, kan.
Karena nggak mungkin kan orang yang lagi marah-marah terus tiba-tiba kita langsung langsung marahin dia kan, atau kita langsung bentak-bentak dia juga akan marah gitu. Nah, berarti kita memberi perhatian di waktu yang tidak tepat kalau melakukan hal seperti itu. Berarti kita tidak mengerti situasi dan kondisi. Orang kan itu berbeda-beda, sifat dan karakter orang kan itu berbeda. Kita nggak bisa samakan si A, si B, si C, si Z, dan lain sebagainya. Kita harus pahami situasi dan kondisi orang tersebut. Dia ini lagi apa, lagi bagaimana, posisi hatinya seperti apa, ya sifatnya seperti apa, karakternya gimana, wataknya seperti apa. Nah, sehingga kita tahu, ya kita tahu kapan kita harus memberikan perhatian, kapan kita harus menarik diri dari sana, kapan kita harus, dan itu pasti akan, ketika kita sering terbiasa dengan hal itu, kita akan mengerti, oh ternyata dia itu cocok tuh di waktu-waktu atau di jam-jam seperti ini, atau mungkin ketika dia mungkin lagi sedang sendiri atau dia lagi sedang duduk. Ada juga orang yang lagi duduk, lalu kemudian ketika kita memberi perhatian dia nggak terima, karena ada hal-hal tertentu ya. Mungkin dia lagi duduk, dia lagi kesel dan lain sebagainya ya, dia ingin menenangkan diri, tiba-tiba kita masuk ya, kita memberi perhatian. Nah, justru itu yang akan membawa sesuatu yang nggak baik ya. Nah, itu berarti kita salah ya, salah memberi perhatian di waktu yang tepat. Tapi niat kita baik. Siapa sih yang nggak akan memuji kita ketika kita ingin melakukan kebaikan? Ya, saya percaya semua orang ingin melakukan kebaikan. Ya, ingin mendamaikan, ingin memberikan sukacita, memberikan mentransmisi sukacita, joyful ya, atau faithful ya. Tetapi kita harus mengerti situasi dan kondisi sehingga kita menjadi orang yang memberi perhatian di waktu yang tepat. Itu cara pertama. Cara kedua agar kita memberi perhatian di waktu yang tepat adalah kita andalkan Tuhan ya. Ini cara yang luar biasa. Cara yang perlu kita lakukan adalah andalkan Tuhan dalam hidup. Orang kalau mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan kasih hikmat, pasti Tuhan kasih dia anointing, Tuhan pasti akan mengurapi dia, Tuhan akan memberikan dia power, authority ya. Ya, Tuhan akan kasih dia kemampuan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Ketika orang ini yang sedang mengandalkan Tuhan, dia memberikan perhatian di waktu yang tepat, orang lain akan merasa bahwa ini orang disertai Tuhan, ini orang luar biasa. Mungkin ya dia akan berpikir, ini pasti diutus Tuhan, Tuhan ingatkan melalui orang ini ya. Tidak semuanya, ketika kita tidak mengerti situasi dan kondisi, tidak semuanya ya. Tetapi ada hal-hal tertentu, ada konteks-konteks tertentu di mana ketika seseorang yang sedang mengandalkan Tuhan ini mengingatkan orang tersebut dan dia sadar gitu. Nah, itu cara ya. Cara kedua adalah andalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini ya. Orang kalau mengandalkan Tuhan terus hatinya plong ya, bagaimana orang yang tidak mengandalkan Tuhan juga terus marah-marah juga, atau dia tidak penuh damai sejahtera, lalu kemudian dia juga penuh dengan kejengkelan dan iri hati dan kejahatan lain, lalu kemudian mengingatkan ya, memberikan, seolah dia memberikan perhatian di waktu yang tepat, padahal tidak. Orang yang mengandalkan Tuhan ya adalah orang yang memberikan perhatian di waktu yang tepat. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu kondisi anak kita seperti apa, kondisi saudara Bapak Ibu Saudara seperti apa. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara perlu mengandalkan Tuhan dan mengingatkan mereka ya. Selalu berkata bahwa Tuhan itu baik dan lain sebagainya. Itu cara kedua. Cara ketiga agar kita memberi perhatian di waktu yang tepat adalah peka terhadap sesuatu. Nah, banyak orang itu jatuhnya di sini ya. Banyak orang tuh nggak ngerti, mereka tuh nggak peka terhadap sesuatu ya. Asal aja gitu, asal nerobos dan sebagainya. Orang lain udah bising telinganya, udah nggak mau dengerin, tapi kita malah tidak peka terhadap sesuatu ya. Kita mau memaksakan kehendak kita ya. Bahkan kadangkala sebenarnya itu bukan cara Tuhan, itu cara kita ya, pikiran kita yang ingin memaksa orang lain agar supaya orang lain dapat menerima kita. Padahal kita harus peka dulu terhadap sesuatu ya. Peka itu bukan hanya mengerti situasi dan kondisi, kita peka dalam segala hal ya, dalam segala sesuatu yang terkait ya. Kadangkala masalahnya apa, mungkin ya persoalannya apa, yang dimana kita nggak boleh langsung ya, nggak boleh langsung negur, nggak boleh langsung ya. Kita harus peka, kita harus menahan diri, peka dengan segala sesuatu. Kita nggak langsung
memberitahukan dia bahwa dia harus begini, harus lakukan A, B, dan C, dan lain sebagainya. Tapi kita harus cari tahu dulu, kita harus peka dulu, ini orang nih, ini orang nih kenapa? Orang ini kok tiba-tiba seperti ini? Kita harus peka dulu, cari tahu akar masalahnya seperti apa, sehingga kita itu memberikan perhatian di waktu yang tepat. Maka dari itu, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, agar supaya Tuhan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.